Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pagi ini saya sudah berada di SMP Negeri 85 Jakarta Selatan. Dari rumah saya cukup jauh karena saya tinggal di Jakarta Utara di wilayah Kelapa Gading. Nah, hari ini saya akan melakukan pengawasan pembelajaran tatap muka yang 100%. Seperti apa pelaksanaannya di sekolah ini? Ya ikuti terus saya. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe ya. Oke, sampai ketemu di lingkungan SMP Negeri 85. Gerbang, pengantar ya hanya di luar gerbang, anak-anak mulai masuk, dicek dengan termogan, langsung cuci tangan, di depan sudah kami siapkan, baru masuk. Gitu. Ya. Ini jalur masuk, ya. Kalau jalur keluar di sebelah sana? Iya. Oh, baik. Jadi ada pintu, ada 3 pintu, masuknya dari pintu sini, terus keluarnya nanti ada 2 pintu di tengah dan di ujung. Oh, jadi sampai 3 pintu ya? Iya. Ini besar sekali, muridnya berapa, Pak? 850-an lebih dikit. Wah, iya. luar biasa. 24. Ini ruang guru, ya. Boleh ya Pak masuk? Oh, boleh. Kita ke ruang guru. Iya. Monggo silahkan. Ini. Assalamualaikum pagi, Pak Ibu. Pagi. Kayaknya kenal nih. Iya. Oh, saya kenal Pak dari KPAI. Iya, pokoknya kenal deh. Oh, iya Pak. Udah sering. Iya, terima kasih. Iya, luar biasa. Kami Bu, sebagian pesan di atas. Iya, iya. Baik. Makanya mau lihat PTM-nya. Iya, iya. Ini ruang guru-gurunya berapa Pak? Gurunya 38 ya. 3839 ya. 389 ya. Oh, iya iya, dan satu ruangan ini aja ya. Iya. Iya. Ya sudah Luar biasa. lumayan lah jaga jaraknya. Iya. Cuma ini aja sih ya, kalau ini karena kepentingannya rapat ya Pak, makanya madepnya ke sana semua ya. Iya, betul. Ya mau Karena nggak dipindah-pindah. nyampe semeter ya, kalau ukurannya ini ya. Iya. Kan misalnya saya duduk Nah, begini, Iya. jarak bangkunya dengan Bapak wakil kepala sekolah duduk di situ. Iya. Mungkin Iya. jarak terus kita ngobrol, kan suka ngobrol ya Pak kok di ruang guru. Iya. Lepas masker lagi. Ya kita sudah sarankan prokes harus kita junjung tinggi dan kita utamakan. Iya, iya. Ya, gitu. Cuma ini karena ada kabel-kabel ya, sebenarnya bisa sih Pak, pakai jaga jarak, itu bisa satu meja dengan meja lain itu digabung sehingga misalnya satu ini sama ini, cuma tadi kalau rapat ya harus muter. Gitu, itu paling memungkinkan jaga jarak. Atau kalau nggak ini sih dikasih, karena kita tuh biasanya karena saya pernah jadi guru ya, ruang guru itu kan ruang ruang guru itu kan ruang favorit ya. Iya. Dan pasti kita ngobrol, makan, minum. Nah, paling beresiko nih Pak, berada di ruangan yang tertutup kemudian Siap jaga segera jarak tersesat. ditindaklanjuti, Bu Retno. Iya. Kalau memungkinkan sih pakai itu, tapi kalau enggak, tapi cuma ini ada kabel-kabel aja ya. Iya. Sebenarnya Pak, meja yang satu dengan yang lain itu digabung sehingga jaraknya bisa jadi jauh lebih jauh Iya, gitu. Karena lebar kan jadinya dibanding ini gitu. Biasanya sih kalau misalnya kan cuma ini kan kabel nih. Saya lihat di setiap ini ada kabel kecuali Ya, ada nggak yang kabel. tidak kayaknya. Coba Pak. Maaf. Pak. Nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa Pak. Kan misalnya begini nih Pak. Iya, Ini kan jelas aman ya. betul. Iya, tanpa harus misalnya kan begini. Baik. Kalau gurunya misalnya dari sana kan nanti agak kesinian ya Pak. Iya. Tapi ini secara ini aman nih Pak. Siap. Cuma kalau nanti rapat si gurunya yang satu muterin kursinya, itu aja sih sebenarnya. Betul. Rapat juga nggak lama kan ya Pak, paling sejam 2 jam. 1 jam sekedar briefing. Dan nggak tiap hari gitu. Tapi kalau duduk begini kan tiap hari ya Pak. Iya. Usul Pak biar Siap. aman buat guru-guru. Pokoknya kalau sama ibu nyerah deh.
Ngerti banget masalah sekolah. Betul, ini yang apa? Tidak bisa dipisah, kalau yang lain kecil-kecil. Iya. Ini baru ya berarti ya. Ini katanya dulu warisan RSBI. Geng. Dulu. Oke. Ya saya kan baru 3 bulan di sini. Masuk yang bulan keempat ini. Iya. Terasi. Iya. Oh. Oh ini memang sebelahnya taman ya Pak? Iya, taman. Oke. Ini kita luasnya 5.400 sekian gitu. Sebenarnya gini sih, ruang isolasi itu nggak perlu gede-gede juga. Sebenarnya SOP-nya gini Pak, ruang isolasi itu ada meja, ada kursi kayak tadi di ruang BK hadapan gitu. Oh, gitu. Jadi kalau ada anak, misalnya suhunya di atas 37,3 atau dia suhunya nggak tinggi, tapi waktu diukur suhu kok dia batuk ya, atau waktu diukur suhu dia kayak gini, kayak pilek gitu kan. Iya. Nah pada saat itu SOP-nya sebenarnya cuma 2 sih Pak. Pertama adalah ada guru yang bertugas, kan Bapak punya satgas ya? Iya, ada. Yang bertugas hari itu nanya ke anak, kamu apakah dalam waktu beberapa hari ini terakhir diajak orang tua keluar kota? Nah, keluar kota tuh bisa piknik, tapi bisa juga dia datang ke hajatan kan? Iya. Artinya dia kemungkinan berkerumun ada. Iya. Dan perpindahan dari satu kota ke kota lain. Nah, kalau dia jawab tidak, maka dibikin pertanyaan kedua diajukan. Apakah dia pernah kontak sama erat dengan orang yang positif? Iya. Nah, kalau dua-duanya enggak, Bapak panggil orang tuanya suruh jemput. Ini anak sakit, jangan sekolah dulu sampai sembuh. Tapi kalau dari 2 pertanyaan itu, salah satu menjawab iya, yang ditelepon puskesmas Pak, agar ada 3T, tracing, treatment, dan testing. Karena itu harus di-tracing nih, harus ada testing juga untuk dia dan keluarganya. Itu Pak yang maksudnya menghindari penularan. Jadi ruang isolasi sementara itu tujuannya itu doang. Jadi sebenarnya nggak perlu gede, yang penting ada kursi dan meja, ada antrian kayak dokter nggak apa-apa. Mungkin ada 1 atau lebih dari 1 anak. Nah cukup begitu sih Pak sebenarnya. Tapi yang penting SOP-nya adalah menanyakan riwayat perjalanan atau riwayat kontak tadi. Hanya 2 pertanyaan itu kok. Kalau dua-duanya enggak, ini berarti sakit biasa. Iya. Tapi kalau salah satu dari 2 itu dia jawab ya, yang berarti harus lebih baik di 3T-in. 3T agar toh di DKI enak kan? Betul. Karena puskesmas dan lain-lain itu udah ngerti tugasnya. Nah dengan begitu, maka penularan itu menjadi terhindar, itu maksudnya Pak. Iya. Oh ini ruang BP. Saya ke ruang BP dulu ya. Monggo ya. Berapa guru BP-nya Pak? Baru 2. Oh, padahal muridnya 800 ya Pak? Iya. Jadi satu ini 400-an ya? Iya, betul. Oh, kalau ini ruang apa Pak di sini? Ya, untuk apa? Yang konseling khusus itu. Oh ini, Bu Atiyah. Bu Atiyah sama Bu Nasru Hayati, tapi nama kerennya Bu Aci. Oh. Kalau anak-anak konseling itu sudah ada Pak yang kelas 3. Biasanya kan kelas 3 suka nanya-nanya tuh mau guru BK-nya gitu, itu ada? Sudah ada. Mulai? Sudah. Kemarin Bu Atiyah mana sih? Di mana Pak? Udah nggak apa-apa kok, lagi ngajar, nggak masalah. Kak, sebenarnya ini kalau yang jelas kemarin kan ya di antara anak-anak itu ada yang ketika PJJ bermasalah, ya sudah dipanggil semua. Oh sudah, bahkan home visit juga kali ya? Sudah, nggak kurang-kurang. Ya alhamdulillah dipanggil sekali, ada yang berubah, yang belum 2 kali, tapi alhamdulillah ya semuanya bisa berjalan lancar. Bisa lancar ya? Karena itu klinik aja. Iya. Iya. Cuma kalau lagi pandemi paling disilang aja sih Pak ini. Iya. Kursinya takut, misalnya konsultasi kelompok kan boleh aja kan? Boleh. Cuma yang penting jaga jarak ya Pak? Iya. Mungkin disilang di tengah, yang ini. Nah justru kemarin itu ketika yang masuk mulai tanggal 3 itu yang silang-silang itu malah suruh lepaskan. Padahal udah nggak, tetap harus jaga jarak. Nggak bisa. Kalau di kelas mungkin, karena kan udah nggak mungkin lagi ada
Tapi kalau di ruang-ruang begini sih, menurut saya dan masih harus tetap, termasuk perpus ya. Kan tetap anak-anak harus jaga jarak, jangan sampai dempet-dempet, terus nyender-nyenderan, nah itu kan nggak boleh. Ini 40? Ya. 40? Ini muridnya? 36 ya? 36, ini kelas 9 ini. Kok bareng-bareng sih? Memang sulit ya Pak, jaga jaraknya ya. Iya. Nah, seperti ini kendalanya. Jaga jarak akhirnya kan pakai kacana pun ya. Iya, Sehingga cara maju lihat banget. ini Jadi kejauhan ya Pak ya. Iya. Tapi kalau dari ini, ya. sisi Bapak sebagai guru, Bapak lebih enak mengajar PJJ atau PTM? Iya, PTM. PTM, kenapa Pak? Kalau PTM itu bisa menangani kita, perasaan kita, tenaga kita 100% untuk menangani anak itu alhamdulillah bisa. Mana yang belum jelas kita bisa mendekatinya, kita bisa menangani, nasihati langsung. Tapi kalau PJJ itu anak apalagi kendalanya ini Bu, apa? Kuota, enggak sebagainya. gadget. Mana yang belajar yang serius enggak ketahuan. Kalau begini kan, ini kurang serius, Kelihatannya. bisa ditangani langsung gitu. Dia ngajar apa tuh Pak? Matematika Bun. Pada Iya. lebih enak banget PTM ya Pak? PTM Bun. Kalau dari sisi ini Pak, materi yang mungkin udah lama juga anak-anak Iya. nggak, kan kata baru Oktober atau September ya Pak? Iya. September, PTM Pak. separuh-separuh ya? Misalnya Bun. Terasa nggak Pak kalau materi itu tidak sesuai dengan maksudnya capaiannya Iya. gitu lah? Iya Bun, kalau ingin ikutin capaian KD dan sebagainya ya enggak kalau kita PJJ itu waktunya, apalagi waktunya juga harusnya 2 kali pertemuan, hanya 1 pertemuan. Nah, Iya, itu iya, hasilnya memang benar-benar ini akhirnya Tidak kita guru harus maksimal bisa ya. menyiasatin. Oh ini yang materi yang harus esensial dan sebagainya itu. Iya, iya. Nah, kita harus bisa membedakan itu. Terpaksa harus Iya. dipetakan ya, Iya, materi petakan, mana ya, yang bisa betul. di PJJ-in, Nah, iya. mana yang PTM ya. Betul. Tapi ini berarti Bapak lebih semangat dengan PTM ya? Amin, amin, semangat Bun. Nomor 1 Bu. Semangat. Satu ya. Di tahun baru 2002, semangat baru. Semangat dari Agar 85 semakin maju. Amin. itu berarti kemarin kami. Oh, iya. Assalamualaikum ya, Pak memang. Prakoso. Ini wakil kurikulum. Oh iya, Kebetulan Bapak kelas saya belajar. Retno dari KPHI. Lagi pengawasan PTM 100% nih, Ayo, Pak. masuk silakan. DKI gimana tuh? Kenapa Pak? Secara umum gimana DKI? Aman? DKI kita baru datang berapa sekolah ya? Oh. Gitu. Baru, maksudnya kalau iya, tahun 2022 ya yang selama itu. PTM ini? Ini berarti 8 nih, baru 8 sekolah. Ini sekolah ke-8 nih Pak. Oh, Ke-8 sejak Januari 2022. Kalau yang tahun 2021 sampai 72 saya ke sekolah. waduh. Nah ini ini kan sudah mulai sulit jaga jarak memang ya. Ya, kalau posisinya ini kok ruangannya seperti ini kita udah usahakan. Ini kemarin kan adanya sebenarnya ada 7, 2, 3, 4, 5, 7. Kita Oke. posisikan jadi 6, sebelah 7. Ini sudah sampai ke udah. belakang ya? Nah ini sebenarnya kan kalau standar biasa kan ada 7 baris ini. Ini jadi 8. Jadi 6. jadi Jadi kita 6. ada jaraknya lumayan lah. Dibanding yang waktu masih normal kan. Kan pakai kalau sekarang dengan ini juga ada jarak, kita usahakan. Ya mau nggak mau ya Iya. ruangannya segini. Iya. ya. Kalau Nggak bisa lagi nggak ya. bisa lagi Iya. jumlahnya 36. Ya tapi AC-nya memang nggak sengaja Enggak, nggak dinyalain emang nggak ya. boleh. Enggak. Bagus AC juga kipas ya. juga karena kipas kan debunya. Betul. Jadi ini Cuma- betul-betul sirkulasi Sirkulasi. udaranya Alami, menggunakan ya. Alam utama. semesta lah. Ya, semesta. Kebetulan emang kalau siang lumayan panas dari Panas. sana. Oh, Cuman ya anak-anak harus nikmati Panas sehat. sementara. Sementara berapa jam? nikmat. 6 jam ya? 6 jam pelajaran. Jadi Iya. setiap ini jeda 10 menit istirahat. Oh, oke. Jadi untuk mereka karena kan nggak boleh ini, jadi mereka, sekarang ini posisi lagi mau makan minum kita tungguin. Tungguin. Anak menurut pengamatan Bapak anak-anak semangat PTM Lah, apa ya BJ? semangat sekali. PTM-nya? Iya. Oke, Karena mereka kelihatannya senang. gimana tuh? Kelihatannya sih responnya bagus Bu. Mereka sudah mulai senang dan hadir ini dengan tatap muka seperti kan memang butuhkan itu sih Bu. Bapak ngajar apa? Saya olahraga. Olahraga. Nah, terus ini sudah bisa olahraga? belum. Masih teori? Masih teori. Nanti Kalau lagi teori di olahraga gimana Pak? teorinya. Ah, kalau olahraga teori Bapak Ya. selama ini gimana melakukan? Kebetulan saya menggunakan presentasi Oh, pakai, PPT, LCD kemudian ya. dari LCD, kemudian sudah video, tadi juga bisa anak lihat. Karena kita tadi bermain sepak bola, tadi PTT saya tayangkan, kemudian video mereka ngelihat.
Terus anak lihat praktekinnya? praktekinnya nanti kalau udah boleh. Sekarang teorinya dulu. Iya, nanti kita juga lagi komunikasi nih teman bertiga nih Bu. Gimana kita praktek harus bagaimana, kita harus cari ininya dulu. Iya, Bu, iya, iya, iya. emang diizinkan teman kan nanti kita harus cari sehari paling satu kelas karena Iya, harus iya. ini kan jarak segala macam. Jarak tadi. Nggak boleh pakai alat, jadi hanya mungkin jaga kondisi aja. Jaga jarak ya. Paling senam, Iya, jaga kondisi. paling aja. memungkinkan ya Iya. senam. Itu. Ije. Ada kelebihannya dua-duanya sih. Oh gitu, tapi kalau di antara kedua itu lebih suka apa? PTM PTM, kenapa? bisa ketemu teman Bisa ketemu teman. Kalau PJJ kamu pasti suka juga gitu. Iya. Itu karena apa? karena di rumah bisa minum, bisa makan. Bajunya santai gitu ya. Pakai baju seragam tapi kadang bawahnya enggak. Cuma pakai celana panjang biasa. Berarti anak yang lain juga begitu pasti, kan anak saya juga. 11 12. Bolpen. PJJ apa PTM? Aku lebih suka jujur sih PTM ya, karena bisa ketemu teman sama bisa lebih mengerti pelajaran yang diajarin sama guru-guru, karena kita ketemu guru, evaluasinya lebih gampang Lebih sama guru. gampang. Sekarang baru masuk 6 jam ya. Iya, kita baru masuk 6 jam. Menurut kamu cukup nggak itu? Kalau dari sisi lagi pandemi gitu. Dari sisi pandemi kita ambil dari kondisi sebelumnya aja udah cukup banget buat aku Bu. Karena 6 jam itu kan kita sambil mencoba untuk new Oh, iya. normal ya, karena kita mencoba adaptasi dengan adaptasi baru. Jadi menurut aku itu udah cukup normal buat 6 jam sekolah di 85. Oke, Indira ya namanya ya. Terima kasih Indira. Oh, ini ruang UKS ya? Ada dua ya? Iya. Oh, ini cewek cowok gitu kali ya Pak maksudnya? Iya. Oh, ada toilet juga. Lengkap, Bu. Dua-duanya. AC-nya ya udah Lengkap. dua-duanya satu-satu. Ya memang Oh. diciptakan VIP, cuman harapannya jangan sampai ada yang mampir di sini. Ini obat ya. Iya. Obatnya juga Nah, tersedia. Paling nggak obat warung lah ya, artinya Iya, kalau ya. anak sakit yang ringan ya. betul. Kesini Iya. kan iya. Oke. VIP. Ya, sekarang kita akan ngobrol dengan Bapak Kepala Sekolah. Tadi saya keliling-keliling, ditemani oleh Bapak Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, keliling sekolah ini untuk melihat pembelajaran tatap muka 100%. Nah, kondisinya ya tadi sebagian besar sudah sesuai dengan ketentuan yang ditentukan oleh pemerintah. Hanya tadi emang jaga jaraknya susah karena ruangannya kecil dan anaknya banyak ya. Dan juga tadi mungkin ada catatan sedikit sih soal ruang guru gitu ya, agar guru-guru juga terlindungi dan tetap bisa jaga jarak. Nah, seperti apa sebenarnya penyiapan dari SMP Negeri 85 Jakarta dalam menggelar pembelajaran tatap muka 100% ya? Kita ngobrol. Pak, katanya tak kenal maka tak sayang nih. Bapak Siap. ngobrol kenalan dulu, terus jabatannya dan sebelumnya di mana? Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang dan salam sejahtera kita semua. Mohon izin perkenalkan, nama saya Tripatmo Pujiantoro. Saya bertugas sebagai kepala sekolah di SMP Negeri 85 Jakarta, tepatnya di Kecamatan Cilandak, yang sebelumnya saya menjabat kepala sekolah di SMP Negeri 86. Masih juga Jakarta Selatan juga? Masih Cilandak dan Jakarta Selatan juga. Oh, oke. Nah, sebelum saya menyampaikan persiapan-persiapan apa untuk PTM terbatas ini kepada Bu Retno, saya ucapkan terima kasih berkenan berkunjung di SMP Negeri 85, banyak arahan, banyak masukan untuk lebih sempurnanya lagi dalam kami melayani peserta di SMP Negeri 85 Jakarta. Nah, perlu saya sampaikan persiapan PTM ini, yang pertama kami harus meyakinkan kepada peserta didik bahwa datang ke sekolah tidak perlu khawatir, tidak perlu takut, tidak perlu ragu, karena kami sudah mempersiapkan dengan seluruh stakeholder. Yang pertama, kami membuat video pembelajaran dari cara orang kedatangan sampai cuci tangan, diperiksa pakai termogannya, sampai antriannya, sampai menuju kelas, sampai kepulangannya. Bahkan dalam video itu dipraktekkan juga bagaimana kalau di antara sekian anak yang masuk itu ada yang mendadak sakit.
Apa yang harus kami perbuat? Kami harus koordinasi dengan minimalnya orang tua, dengan puskesmas dan sebagainya. Itu. Terus kaitan dengan sarana yang kami persiapkan di pintu gerbang sudah kami siapkan untuk tempat cuci tangan. Ya sudah sangat memadai. Di samping itu di setiap kelas itu juga sudah ada wastafel 1:1. Jadi Gitu. di setiap depan kelas ya, satu Iya. kelas satu wastafel. Betul. Terus kaitan dengan pengaturan layout di dalam kelas dengan jumlah yang 36 kita buat 6 ke samping, 6 ke belakang. Ya, walaupun jaraknya kurang begitu ideal, tapi itu ya yang bisa kita berbuat. Sampai space yang di depan anak-anak dimajukan sehingga ya minimalnya tuh sudah memenuhi syarat untuk jarak. Ya, Seperti karena itu. ruang kelas nggak bisa dimelarin. Betul, ya. Jadi ya tadi apa adanya segitu ya. Memang maju banget ya Pak dengan papan Betul, tulis, iya. terus ke belakang sekali, tapi ya emang nggak ada pilihan ya. Betul. Untuk 100% ya harus seperti Iya. itu. Tapi kalau orang tua yang menolak PTM ada nggak Pak? Ya ada, cuman Terus gimana itu? persentasenya sedikit sekali. Nah, tapi mereka tetap upaya, dilayani. oh tetap. Oke. Yang pertama yang kami lakukan, kita dengan pendekatan. Oh ya. Bahwa kaitan dengan vaksin itu, ya ini program pemerintah yang harus kita dukung. Dan harus. Terus yang kedua, kaitan dengan yang belum datang, karena kemarin itu ada yang masih di luar kota dan sebagainya, iya. itu tetap kita layani dengan blended learning-nya. Oh tetap ya. Tetap. Oke. Jadi misalkan guru di satu kelas itu dengan kameranya melayani yang sekian banyak di kelas, juga melayani yang anak-anak ada di rumah itu. Kira-kira berapa jumlahnya yang yang tidak PTM itu? Kalau dihitung itu di bawah 10. Bu. Oh, Di berarti bawah sedikit 10. sekali Sedikit, ya. sangat sedikit Kalau sekali. di sekolah ini ada 850 itu Iya. memang persentasenya rendah Sangat lah ya. sangat rendah sekali. Nah, ya. kalau vaksinasi semua udah divaksinasi anak-anak atau gimana? Capaiannya? 99% sudah. Oh, sudah. Iya. Nah, anak-anak yang belum itu? Yang belum, Karena kemarin apa? hari Sabtu kami juga sudah koordinasi dengan Pak Lurah setempat. Kami dilayani di Pinang. Kemarin juga sudah saya himbau kepada orang tua melalui wali kelas anak-anak yang belum itu. Oke. Jadi ada ya, tapi capaiannya hingga 99% ya. Iya, iya. Kalau guru gimana Pak divaksinasinya? Kalau guru, alhamdulillah Bu, guru dan tenaga kependidikan semuanya sudah. Sudah ya? Sudah, iya. Nah, ini karena sudah sudah dilaksanakan menurut Bapak, anak-anak dan guru kelihatan antusias nggak dengan PTM 100%? Sangat antusias sekali. Oh, itu terlihat bagaimana Pak? Ya, terlihat dari keceriaan ketika datang itu ya bisa memandang langsung, kalau guru dengan temannya, kalau anak-anak juga dengan temannya, yang kalau waktu itu di rumah hanya di dunia maya ya, Tatap layar. tatap layar gitu. Ya, ini bisa langsung. Tatap muka. Ya, tatap muka. Ya, cuman saya selalu pesan setiap hari dan itu tidak henti-henti bahwa hindari kerumunan. Oh, oke. Bahkan pelaksanaannya kini hanya 6 jam pelajaran. Dari begitu masuk diawali dengan tadarus, doa pagi, lalu pembelajaran KBM-nya, istirahat pun masih tetap di dalam kelas, dimanfaatkan untuk anak. Dan kantin belum ada berarti Nah, ya? kami wajibkan anak membawa bekal masing-masing, Oke. di situ bisa makan bersama di situ, karena kantin juga belum. Belum ya. Intinya Kalau gitu. penjemputan gimana Pak? Nah, penjemputan ketika jam terakhir ini kami bagi dalam 3 kelompok keluar. Oh gimana Ya. teknisnya? Yang pertama, anak-anak, jadi maaf, guru yang terakhir akan tanya kepada kelas masing-masing siapa di antara anak-anak yang jemputannya sudah ada di depan pintu gerbang. Oh. Itu keluar dulu. Kayak Nah, drive thru ya? Iya, betul. dulu. Di sini sudah kami Ngantrinya di dalam situ apa di sini? Ke dalam atau? di depan pintu gerbang. Oh. Nah, di sini kami fasilitasi sound system. Jadi ada petugas yang memanggil si A sudah jemput, si A sudah gitu. Oh, Terus dan iya, sound system iya. itu link ke kelas dan sebagainya. Oh. Nah, gitu. Jadi, Nah, setelah itu jedanya ya sekitar 5 menit baru anak-anak yang baru pesen tadi. Kan tidak semua langsung sudah siap. Yang pesen silahkan dilayani, ditungguin gurunya di kelas. Oh, Ya. jadi guru tetap nunggu sampai anak-anak selesai. Tetap sampai Pulang habis. semua? Iya, Oke. sampai habis. Nah, yang terakhir anak-anak yang
tidak dijemput, bisa pulang sendiri dan naik angkot, Jaklingko dan sebagainya. Itu langsung pulang terakhir. Nah, gitu. Sehingga tidak terjadi penumpukan, kerumunan, dan lalu lintas di depan sekolah ini kan satu arah. Kami sudah kerjasama dengan Satpol PP, dengan kepolisian dan TNI kemarin, banyak yang membantu juga. Banyak ya? Ya, karena kebetulan kami berdekatan dengan SMA 34. Tapi alhamdulillah ada 2 sekolah. Iya, keluarnya jedanya ada sih, tidak bersamaan. Ada koordinasi juga berarti dengan Ada, SMA 34 iya, ya. ada. Oke, terakhir harapannya Pak. Ya. Apa nih harapannya setelah PTM digelar 100%? Ya, harapannya selalu saya sampaikan kepada anak-anak dan seluruh stakeholder baik guru dan karyawan, prestasi yang kemarin terlewatkan dalam pandemi, walaupun dalam tanda kutip Bu Retno, di dalam pandemi kemarin banyak juga anak-anak yang dapat prestasi. Ini lebih digiatkan lagi. Oke. Masuk PTM, kebetulan masuk tahun baru, semangat baru supaya SMP 85 tetap selalu terus maju. Oke. Tahun baru, prestasi baru lah ya. Iya. Ini ya, jadi semangatnya demikian. Ya begitulah hasil pengawasan kita ya. Tadi sempat wawancara dengan anak, wawancara dengan guru, dan sekarang dengan kepala sekolah ya. Nah, kita akhiri video kali ini, tapi sebelumnya jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe ya. Bagi yang belum subscribe, segera bunyikan loncengnya agar terupdate dengan video-video bertema pendidikan dan anak. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kapsek. Sama-sama Ibu.